Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus Suryanto from Toily. Bagaimana kabar kalian semua kawan? Semoga kalian baik-baik saja ya kawan, dan semoga tambah bahagia agar ibadahnya lebih mantap lagi. Amin. Nah, kali ini kita melihat yaitu sebuah keran ya, tertulis shut dan open ya, untuk petunjuk arahnya untuk ke arah sana itu artinya masih menutup ya, itu kerannya itu berhubungan ya, kanan kiri untuk in dan out ya. Itu sama-sama ya. Jadi kalau ke sana itu nutup semua ya, kanan kiri, baik mas pengisian ataupun discharge ya. Nah, itu masih posisi tertutup, itu harus dibuka dulu. Nanti setelah dibuka kita akan mengurut pipa-pipa selanjutnya ya. Jadi harus sesuai diagram. Untuk orang mesin memang seharusnya sering-sering ngurut pipa ya. Kalau bisa menghafalkannya di mana letak-letak posisi keran-keran, dan di kamar mesin itu keran-keran itu banyak sekali ya, dan fungsinya berbeda-beda. Dan kita biasanya memang harus sering-sering lihat di got ya, saling ngecek lambung kapal juga apakah aman atau tidak. Jadi ini pompanya untuk pompa transfer oil pump, dan ini adalah keran bypass. Jadi keran bypass itu adalah yaitu mengatur tekanan pompa ya, untuk kemampuan pipanya ya. Dan ini pipa untuk masukin itu harus pastikan tertutup ya, jangan sampai oli bersih yang dihisap. Dan keran selanjutnya yaitu keran discharge, yang diurut lagi pipanya ke arah T lagi, dan di sini ada pengisian ke main engine. Pengisian ke main engine pastikan kerannya harus tertutup, yakin ya. Dan ke arah tangki pengetesan. Nah, tangki pengetesan itu tangki sampel itu sudah ditutup, dan di sini ada keran ke dirty oil tank, itu harus dibuka. Dan masih ada satu keran lagi, itu ada ke dirty oil suction-nya, dibuka juga di dalam sana ya, maksudnya itu ya apa, kerannya yang warna merah itu dibuka. Jadi setelah keran yakin semuanya dibuka ya, kita buka juga kunci switch off nya ya, yaitu di tombol LO transfer pump itu yang warna merah diputar ke kanan ya. Jadi kalau sudah yakin pasti baru di start ya. Pastikan lagi ya semuanya keran-kerannya sudah yakin ya, baik yang tertutup ataupun yang terbuka ya. Ini yang pengisian juga itu pastikan juga harus nutup ya, jangan sampai oli kotor ini masuk ke main engine. Ya, nanti malah fatal ya. Jadi olinya itu harus menuju ke arah dirty oil tank, dan semuanya harus dipastikan ya, dan harus sesuai dengan diagram. Dan diagramnya nanti hanya saya tulis di sebuah lembaran kertas ya, mudah-mudahan bisa dipahami, karena kalau lihat video langsung seperti ini ya memang agak susah ya, bingung untuk memahaminya, harus diagram seperti ini ya. Kita harus tarik ke arah kita yang tadinya posisi shut ya, maksudnya nutup, dan ini harus posisi buka, yakin ya. Nah, kita juga buka deksel-dekselnya semuanya, karena kita juga biar bisa mudah pengecekannya, dan kita juga nanti akan membersihkan karter kalau olinya itu sudah dibuang ke dirty oil semuanya. Jadi pertamanya kita menggunakan LO transfer pump yang menggunakan pompa besar. Nah ini ya, kita lihat juga ini tekanannya ya, jangan terlalu besar, sesuaikan kemampuan pipa ya, jadi jangan terlalu laju-laju juga. Ya sekitar 1 atau 2 kilo saja sudah cukup, jangan berlebih ya. Jadi dengan cara mengatur di bypassnya ya, keran bypass yang ada di sini ya. Nah ini keran bypass, kita bisa tutup. Kalau tutup itu kita menambah tekanan, kalau kita buka mengurangi tekanan. Dan di sini kita lihat ya, ini di pompanya ya, pompanya di dalam bawah
lantai. Jadi ya memang kita harus rajin-rajin ngurut ya, tapi yakin ya, banyak keran itu jangan bingung. Kita selama penyedotan ya, kita harus selalu cek terus ya. Nah ini di dirty oilnya tank itu juga, itu kan pastinya bertambah volumenya ya. Nah terus kita buka aja. Nah ini sudah ada tanda-tanda sudah mulai berkurang, dan ini prosesnya tidak terlalu lama ya dalam penyedotan minyak ini, karena kita menggunakan pompa besar ya. Nah ini sudah terlihat itu saringan satsennya ya, jadi sudah sedikit-sedikit masuk angin, tapi masih bisa dihisap pelan-pelan, tapi ya agak tersendat-sendat lah, intinya seperti itu juga ada alarm level switch low level ya, levelnya itu, jadi olinya itu sudah berkurang, yang pastinya harus alarm ya, harus alarm. Oke, setelah penyedotan menggunakan LO transfer pump ya sudah tidak mampu ya, kita selanjutnya kita menggunakan pompa manual ya, menggunakan pompa tangan. Jadi pompa tangan itu disambung saja menggunakan selang ya, tapi kalau bisa pakai selang spiral ya, biar tidak kempot ya, atau yang selang keras ya, jadi bisa menjadi pompa suctionnya. Dan di sini ya diputar biasa ya, menggunakan pompa pakai tangan tenaga nasi. Tenaga nasi, jadi biar bisa bersih total ya. Nah kalau seandainya tidak tahu cara pengurutan pipa-pipanya ya, bisa pakai pompa terus ya, banyak ya olinya. Tapi kalau kita tahu diagram pipanya ya, kita pompanya tidak terlalu lama ya, karena satu mesin ini bisa mencapai 750 liter ya oli ya. Kalau menggunakan pompa tangan ya lama sekali ya, jadi memang harus menggunakan LO transfer pump ya, jadi untuk membuang oli ke dirty oil ya. Begitu juga untuk pengisiannya ya, menggunakan LO transfer pump ya, tapi dibersihkan dulu untuk oli bekasnya ya. Nah ini untuk membersihkannya total ya, kita bikin seperti ini ya, yaitu dari busa yang diikat. Nanti kita lap-lap di bagian karternya ya sampai bersih ya. Kita campur solar yang diperas juga enggak apa-apa sih, tapi hati-hati ya, jangan terlalu banyak solarnya yang menggemung di bawah ya, takutnya nanti olinya terkontaminasi dengan solar, itu juga berbahaya ya. Yang penting solarnya aman lah, jangan sampai kalau tumpah ya harus dibersihkan di karter situ ya. Jadi setelah dioles-oleskan di karter bawah, diperas menggunakan solar, nanti diperas kering ya, nanti diperas kering, dioles-oleskan lagi kotor, celupkan solar lagi, diperas kering, begitu, dan begitu seterusnya sampai karter itu benar-benar bersih ya. Nah jadi kalau orangnya masuk kan nggak mungkin, jadi kita harus menggunakan stick yang diikat kan ujungnya busa. Dan setelah pembersihan ya, kita cek lagi ya di dalamnya, semuanya itu harus dibersihkan semua kalau ingin menghasilkan hasil yang maksimal, yaitu ya bersih ya, jadi di bagian bawahnya itu bersih, clean ya. Nah jadi nanti kalau semua dibersihkan semua seperti ini, olinya itu akan bening ya di karternya itu, jadi awet olinya. Nah karena pembuangan ngedrainnya itu bersih total ya, walaupun tidak bersih sempurna ya, minimal mengurangi ya, yang penting kenyalannya oli itu ya. Nah ini untuk mesin Wärtsilä 9L20 untuk 1750 kW ya, ini ya semuanya di servis ya. Ya ini di diagram ya, jadi di sini untuk main engine kiri, main engine kanan ya, dan di sini ada LO store SAE, di sini ada LO pump, dan di sini handle ya, handle yang dua itu, dan di sini LO sampel, dan di sini ada dirty oil tank, dan di sini ada pump.
Jadi yang di video pertama tadi, yaitu dari ME itu ada handle yang gambarnya seperti ini. Ada handle itu kerannya ini dua-duanya ini menghubung ya. Ini kalau posisi ke sini ini nutup, kalau posisi ke sini dia membuka ya. Jadi kayak seperti ball valve ya. Jadi bukan diputar ya, cuma ditarik aja. Dan hati-hati di sini ya. Pokoknya kalau semua mau ditarik ke sini, nah ini juga buka, ini buka. Kalau ke sini semuanya buka, ini nutup ya, ini nutup. Jadi harus pastikan ya, yakin. Nah kalau mau dihisap ya ini dibuka otomatis yang di sini juga yang buka yang outnya. Nah nanti pas out dia kan ke sini. Nah nanti di pipa sini ada keran lagi. Nah itu dibuka untuk suction-nya menuju yang di sini pastikan nutup, dan sini menuju ini ada keran lagi. Di sini ada bypass dibuka full, dan di sini ada out dibuka terus menuju ke sini. Nanti di sini ada 4 ya, ada 4 persegi 4 ini ya, pokoknya ini 4 simpang lah. Nah ini menuju ke yang menuju ME ini harus ditutup, yang ke sini juga ditutup ya, jangan sampai oli kotornya masuk ke ME. Nah pastikan yang menuju ke sini, ini yang di sampel elo juga ini ditutup, sini dibuka ya, sini juga dibuka biar bisa oli masuk ke dirty oil tank, dan harus diurut ya. Gitu aja. Di video ini cuma menerangkan untuk mengambil oli dari main engine porset, sini ke sini ke sini, sini ke sini ke sini ke sini ke dirty oil tank. Nah untuk pengisiannya begitu sebaliknya, yang ini tetap handle-nya ke arah sini ya, dan ini kan buka ya. Kalau buka ini dibuka ya, pertama ya dari awalnya ngurutnya dari sini, jet valve-nya dibuka, terus suction-nya dibuka, di sini nutup ini. Kalau nggak ditutup nanti olinya balik lagi. Nah ini ke sini ke sini ke sini. Nah yang di dirty oilnya ditutup. Nah oli yang dibuka yang di sini. Nah, ini dibuka, jadi bisa masuk. Nah tapi kalau semua ada olinya ini yang di pipa-pipanya agak kotor ya, dimasukkan ke oli sampel dulu. Nanti kalau oli sampelnya sudah agak bersih, yang oli sampel ini ya dibuang ke dirty oil. Nanti kalau pipa-pipanya sudah bersih baru dimasukkan ke main engine porset atau starboard set. Begitu saja ya bro. Kita cuma pengenalan diagram. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga tambah bahagia agar ibadahnya lebih mantap lagi. Amin. Oke ya bro, begitu saja ya, itu untuk pembuangan olinya ya yang banyak itu. Nah, jadi kalau pengisiannya ya mirip-mirip lah, yang penting kita bisa ngurut keran. Dan video seperti ini agak sulit ya diterangkan ya, pokoknya saya cuma memberikan gambaran saja. Intinya tetap kita harus sering ngurut pipa, itu aja. Jadi diagram pipa bukan hanya pipa oli ya, pipa freshwater ya, pipa got ya, terus pipa bahan bakar, pipa angin, kita harus urut-urut ya. Di pengisian saya tidak terangkan ya, soalnya ya videonya kayak cuma gambar-gambar pipa-pipa aja. Jadi ya kayak ya intinya ngurut lah intinya. Jadi saya cuma perlihatkan secara umum saja. Mudah-mudahan bisa membaca gambar diagram pipa ya, wiring pipa ya. Nah kalau kita baca wiring pipa ya insya Allah hafal lah, apalagi kita tahu ya pompa untuk in dan outnya. Oke, apabila video ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share agar bisa mendapat video-video baru berikutnya, dan agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Ya, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.